Billiard. I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, where that bitches on my line, and you know. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu. Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu, Rahayu, Rahayu. Di sini kami dari kelompok 13 ingin menyajikan bahan pembelajaran dari PPT kami yang berjudul Perkembangan Sektor Industri Manufaktur Terhadap Globalisasi. Sebelum menuju materi, izinkan saya dan anggota kelompok saya memperkenalkan diri. Perkenalkan, saya Dimas Prayoga, NBI PMM 23036. Perkenalkan, nama saya Ayunda Febri Kinanti dengan nomor NIM 12322000045. Perkenalkan, nama saya Muhammad Syarul Maulana, NBI 12322000036. Perkenalkan, nama saya Alifin Nufizaki, NBI 12322000044. Mari kita masuk ke pendahuluan dari awal materi ini. Pasti teman-teman ingin tahu apa itu globalisasi pada perkembangan industri manufaktur. Globalisasi adalah proses perluasan, penyebaran, dan integrasi ekonomi sosial dan budaya antar negara. Dalam bidang industri manufaktur, globalisasi memiliki peran besar dalam mempengaruhi perkembangan dan dampaknya. Globalisasi membawa perubahan dalam sistem produksi, distribusi, dan konsumsi barang dan jasa. Globalisasi pada perkembangan industri manufaktur juga telah membawa perubahan yang sangat cepat dan berdampak luas bagi perekonomian, baik di tingkat nasional maupun tingkat internasional. Pengertian industri manufaktur. Industri adalah pengertian secara makro menurut Hasibuan tahun 1994 adalah semua sektor yang dapat menghasilkan nilai tambah dan secara garis besar dapat dibagi menjadi dua bagian, yaitu industri yang menghasilkan barang dan industri yang menghasilkan jasa. Pengertian industri secara mikro diartikan sebagai kumpulan perusahaan yang dapat menghasilkan barang-barang yang homogen atau saling dapat mengganti secara erat. Sedangkan manufaktur sendiri adalah proses produksi untuk menghasilkan produk-produk fisik. Manufaktur merupakan proses mengubah bahan baku menjadi produk-produk fisik melalui serangkaian kegiatan yang membutuhkan energi yang masing-masing menciptakan perubahan pada karakteristik fisik dan kimia dari bahan tersebut. Dan dapat disimpulkan, industri manufaktur dapat diartikan sebagai kelompok perusahaan yang melakukan pengolahan bahan mentah menjadi suatu jenis barang jadi yang diproduksi dalam jumlah besar dan dijual ke masyarakat untuk mendapatkan keuntungan. Jenis-jenis produksi industri manufaktur. Yang pertama, make to stock atau MTS adalah strategi manufaktur tradisional yang mengandalkan data penjualan masa lalu untuk memperkirakan permintaan konsumen dan merencanakan aktivitas produksi terlebih dahulu. Yang kedua, ada make to order atau MTO, memungkinkan pelanggan untuk memesan produk yang disesuaikan dan diproduksi dengan spesifikasi mereka. Proses pembuatan dimulai hanya setelah pesanan diterima sehingga waktu tunggu pelanggan lebih lama, tetapi resiko persediaan yang berlebihan dipotong. Yang ketiga, ada make to assemble atau MTA adalah strategi yang mengandalkan perkiraan permintaan untuk menyimpan komponen dasar suatu produk tetapi mulai merakitnya setelah pesanan diterima. Part 3. Perkembangan sektor industri manufaktur terhadap globalisasi. 1. Sektor manufaktur Indonesia terhadap globalisasi dunia. Dalam perekonomiannya, industri manufaktur memegang peranan penting terhadap pertumbuhan ekonomi nasional globalisasi. Saat ini, industri manufaktur mampu memberikan kontribusi kepada PDB nasional sebesar 20%. Dari capaian 20% tersebut, Indonesia menempati peringkat kelima di antara negara G20. Posisi Indonesia berada setelah Cina dengan sumbangsih industri manufakturnya mencapai 29,3%.
Kemudian disusul Korea Selatan sebanyak 27,6%, Jepang 21%, dan Jerman 20,7%. Indonesia menjadi negara ASEAN pertama yang dipercaya sebagai mitra resmi penyelenggaraan pameran teknologi manufaktur terbesar di dunia. Hal ini merupakan salah satu bentuk pengakuan Indonesia yang semakin mengukuhkan diri sebagai salah satu kekuatan industri dunia. 2. Perkembangan dalam perekonomian yang ada di Indonesia dalam sektor industri manufaktur. Adanya berbagai teori perkembangan mengenai perekonomian yang ada di Indonesia, termasuk di dalamnya bidang manufaktur. Dilihat dari data laju pertumbuhan PDB industri manufaktur yang ada di Indonesia melalui data BPS bahwa tahun 2017 berada di tingkat 4,29, tahun 2018 berada di angka 4,27, tahun 2019 berada di tingkat angka 3,8, tahun 2020 berada di angka minus 2,93, pada tahun 2021 berada di angka 3,39. Kita dapat melihat bahwa terjadinya penurunan perkembangan industri manufaktur Indonesia pada tahun 2019 dan 2020. Kemudian di tahun 2021, industri manufaktur Indonesia kembali meningkat karena perkembangan industri manufaktur di tahun 2021. Terdapat proyeksi ekonomi antara Bank Dunia dengan IMF. Bank Dunia memproyeksi pertumbuhan ekonomi dunia di tahun 2021 terdapat 4%, sedangkan IMF memproyeksi lebih tinggi hingga mencapai 5,5%. Hal ini terjadi karena pada saat itu dilaksanakan kegiatan vaksinasi massal dengan adanya kebijakan pemerintah, sehingga mendorong dan meningkatkan perkembangan ekonomi lebih baik dan di masa pandemi. Ketika dilihat secara umum di bidang persaingan global, negara Indonesia semakin membaik. Hal ini dapat dilihat dari share manufacture value add atau MVA. Negara Indonesia mengalami angka peningkatan dari tahun ke tahun. Berikut dampak-dampak terkait adanya globalisasi terhadap industri manufaktur dan perdagangan. Globalisasi membawa dampak yang positif. Pertama, dengan adanya akses pasar yang luas dapat membuka peluang bisnis bagi industri manufaktur dalam transaksi perdagangan untuk menjual produk mereka di pasar global. Ini dapat membantu mereka untuk memperluas jangkauan dan memperoleh pendapatan yang lebih tinggi. Yang kedua, adanya teknologi dan informasi yang mudah diakses membantu industri dan perdagangan untuk berkembang dan meningkatkan efisiensi produksi. Ini membuat mereka dapat menawarkan produk berkualitas tinggi dengan harga yang lebih kompetitif. Yang ketiga, perdagangan bebas membantu negara untuk saling berkaitan dan bekerja sama satu sama lain, memperkuat hubungan ekonomi antar negara, dan membuka peluang baru bagi perekonomian global. Oleh karena itu, globalisasi dapat memberikan banyak manfaat bagi industri manufaktur dan perdagangan jika dilakukan dengan tepat dan seimbang. Selanjutnya, globalisasi membawa dampak negatif. Yang pertama, adanya persaingan global membuat industri lokal kesulitan bersaing dengan industri asing yang memiliki teknologi dan biaya produksi yang lebih rendah. Hal ini mengakibatkan banyak industri manufaktur lokal yang gulung tikar. Yang kedua, arus masuk produk impor yang lebih murah membuat produk lokal kurang dicari dan harganya menurun. Ini dapat mengakibatkan penurunan pendapatan bagi para pekerja di industri manufaktur lokal. Yang ketiga, perdagangan bebas yang tidak seimbang membuat negara berkembang cenderung menjadi pasar untuk produk negara maju tanpa adanya jaminan akses pasar yang adil bagi produk mereka sendiri. Ini menyebabkan lebih banyak pekerjaan yang hilang dan perekonomian yang tertekan. Nah, kesimpulan dari materi ini ialah industri manufaktur dapat kita artikan sebagai kelompok perusahaan yang melakukan pengolahan bahan mentah menjadi suatu jenis barang jadi yang diproduksi dalam jumlah besar dan dijual di masyarakat untuk mendapatkan keuntungan. Di dalam perusahaan industri ini juga, dia mempunyai 3 jenis utama produksi manufaktur, yaitu make to stock, make to order, dan make to assemble. Setiap jenis ini masing-masing memiliki resikonya.
Semua jenis bisnis manufaktur harus terfokus pada cara penjagaan biaya produksi tetap rendah, mempertahankan kontrol kualitas yang baik, dan berinvestasi dalam manajemen penjualan yang sangat baik. Sekian atas materi pembelajaran PPT yang sudah kami sajikan. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.